Shalom, shalom, shalom. Oh belum. Ini nggak boleh. Nanti kalau kesalahan lagi sama saya. Asal ada bukti loh. Shalom. Kita akan berhitung. Yang ribut, yang berdiri, yang berjalan dicatat. Yang berdiri, yang berjalan, yang berkeliaran dicatat. Berhitung dari nomor 1, dimulai. 2, 5, 14, 19, 20, 32, 37, 59, 65, yang ribut, ya, boleh ke toilet. Asep, 25 lah. Ya, 30 ya. Oh gitu bang. Dan 26 tak masih 26 ini, masih 26. 25 kita berhitung. Ya Salah Allah, itu. 30. Kenapa? Emang apa konsekuensi? Iya. Enggak lah, tidur ya. Sih yang dia bilang tadi. Dulu nih. Di mana? Iya. Ikut katanya tadi. Suruh datang ke dia ke sini ngomong. Ntar dia nyanyi. Maaf dia nggak ada sih. Kan bestinya kami. Satu minggu kok. Kok 1 bulan? Kemarin tuh baru dia. Tapi apa aja aku baik. Aku udah aja ngomong. Satu minggu plus tender. Apa satu minggu besar? Tolonglah manusia menawar. Regar juga manusia. Bapak bilang kan 1 bulan itu kan nggak berguna lagi buat NPJ kan, ya udah hilangkan lah. Tapi kau kan berdosa. Ada, hilangkan. Kecuali kau baik-baik. Iya ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Kecuali kau dengan lembut. Iya. Seminggu aku bisa berubah. Aku udah 3 hari udah berubah kok. Cuma. Saya kok nggak ada percaya masalah sama gini. Dia mainnya aku. Tapi telat. Nggak telat, kamu telat. WL nggak melakukan WL dengan baik. Nggak ada sangkutnya itu. Oh Pak ya. Besok pagi yang WL Heber. Yes. Dan
Biar aku enggak. Ya. Anggota kamar bukan pilar kan? Enggak lah, Pak. Enggak, Tadi tapi ya. Heber aja yang ganti. Jadi aku apa? Heber, besok pagi kamu yang ganti ya. Semoga salah. Real Minggu. Ya udah. Femi WL-nya minggu depan. Berarti minggu ini Vini. Vini bisa WL? Hari Minggu ya. Pak konsisten Bapak ini. Konsisten lah kawan. Boleh. Pak, ortu aku dipercepat Pak. Pak. Buat dipercepat. DPT ku udah siap. Belum kau kirim. Aku pengen kali nanti jadi menulis begini. Kalau dari lembaran dendam. Belum kau kirim. Harus dikirim lagu banget. Dan dah kita Jangan. Coba. Kasih yang kau sampai. tolong tuanya ya. Biarin aja. Udah selesai berhitung kok. Udah cewek. Enggak lah. Enggak mau aku. Aku enggak coba murah. Kami membawa pulang semuanya. Saya harap kepada semua teman-teman bisa mengikutinya dengan baik. Baik kakak. Shalom adik-adik.
pegang ini. Kamu udah dinasihatin orang tua belum? Udah dinasihatin orang tua belum? Amin. Bapak yang baik, Bapak yang baik. terima kasih. Terima kasih. Hari ini Untuk hari ini kami mau bersuka cita. kami mau bersuka cita. Puji Tuhan. Mengunjungi Tuhan. Kami kakak sekolah minggu. Kami anak sekolah minggu. Nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya, amin. Yeay.
kau.
Udah. Di mana seorang saudara ini membawanya ke tempat penginapan. Di mana tempat penginapan itu dia menyewa orang untuk membantu orang yang terluka ini sampai sembuh. Dan di mana seorang saudara ini setelah sembuh dia kembali ke sana. Nah, jadi Yesus menceritakan kisah ini untuk mengajarkan kita akan kepedulian kepada sesama. Dari cerita ini kita bisa melihat ada orang yang tidak peduli dan ada orang yang peduli. Kita bisa melihat ada orang yang ketika kita melihat orang yang lagi jatuh dan membutuhkan pertolongan, kita harus menolongnya ya. Karena Tuhan Yesus berkata kita harus peduli akan sesama kita. Dia kata, adik-adik sama-sama kita katakan, aku mau menjadi anak yang peduli. Oke? Sampai ke sana. Oke.
main lah. Ntar kita ganti-gantian videonya. Nggak ada tuh. Orang nggak semua. Nggak, aku videografer. Udah putus lakson. Aku video. Nggak ada. Tidak pak, serius, bagus serius. Aku yang bagus ya. Ini belum. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah ibadah sekolah minggu. Emang kau ikut sama si Rekan? Kami bersyukur Bapak buat malam hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur juga Tuhan Yesus sehingga sholat Tuhan malam hari ini bisa dengan baik dan seluruh Tuhan malam hari ini juga Tuhan kami istirahat, kami cukup bagi kami dan besok pagi hari kami selamat untuk berterima kasih. Kami telah berdoa untuk syukur, haleluya, amin. Amin. Ini udah pengumuman. Shalom. Iya, dikasih waktu 1 menit untuk berbagi.
Shalom. Muat kau di sini ya. Hitungan 5, nggak ada lagi suara ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sebelum terlewat, ini cowok-cowok jangan dibuat bahan candaan ketika ada yang emosi ya, supaya nanti akhirnya bercanda jadi beneran. Itu ya. Eldon juga sama Siregar juga, jangan suka manas-manasin orang. Ya. Nanti ketika temanmu keluar skorsing di DO, nggak tahu deh kamu beneran sedih atau pura-pura sedih, ya kan? Ya. Oke, untuk masukan dulu, saya nggak tahu nih. Makin kesini kayaknya makin nggak ada sesuatu yang ditampilkan oleh Sekolah Minggu, mengalami penurunan, ya kan? Apakah memang dari hatinya atau dari penghuninya tidak ada effort? Ya yang penting tampil aja dah. Yang penting yaudah deh gitu ya kan. Sekedar nyanyi, sekedar cerita, sekedar games tanpa ada perhitungan yang matang atau ada sesuatu kesan yang mau disampaikan. Ya demikian WL ya begitu. Kalau menurut pandangan saya kayak sembarang aja, nggak ada konsep. Tadi yang mimpin, terus yang cerita juga nggak tahu, kayak ya amatir gitu, nggak ada persiapan. Nah begini bagaimana dari suara, dari penyampaian, dari segalanya. Jadi mohon diperhatikan dengan baik. Terus demikian juga gamesnya mungkin tidak diperhitungkan dengan baik caranya seperti apa dan bagaimana, sehingga tidak memiliki keteraturan yang baik. Demikian juga bernyanyi, ini kayak cuman pajangan, nggak ada sesuatu yang mau dilihat. Ya harapan saya dipersiapkan dengan baik, gitu. Ya semoga harapannya mengerti semuanya. Terus ini juga audiensnya dari kemarin kan udah disampaikan kalau memang mau jingkrak pada saat bernyanyi boleh bercanda. Tapi kalau udah firman Tuhan, yuk fokus, jangan bikin memperkeruh suasana si yang cerita. Ya, aku heran juga nih, ketika dinasihati kalian kayak mangguk-mangguk mengerti atau mau cepat-cepat kelar, muka-muka perlu dibelas kasihani, tapi besok terulang lagi. Nggak tahu deh, kurang vitamin atau kurang gairah nih, kurang perhatian. Ya itu mohon diperhatikan. Sebenarnya saya memberikan waktu itu maksudnya jam 8.30 karena biasanya kegiatannya itu kurang lebih 1 jam. Ini setengah jam udah kelar, berarti besok kalau kayak gitu jam 9 aja kita mulai, gitu kan. Tapi ini karena memang yang persiapannya kurang matang, gitu ya. Kalau kalian memang merasa harusnya ada satu orang nih yang lead, yang punya konsep yang bagus dan yang baik, harapannya diperhatikan ke depannya. Sebenarnya banyak hal yang mau saya sampaikan, tapi saya bingung untuk mendetail. Tapi pesannya adalah, yuk teman-teman semuanya, ketika di sini bersikaplah sebagai hamba Tuhan. Kuasai dirimu, kontrol dirimu. Sesuatu hal yang kamu kalau melakukan sesuatu, tanya dulu nih, ini baik atau tidak, benar atau tidak, boleh atau tidak, gitu ya kan, bagus atau tidak. Kalau kamu di kamar teriak, itu menurutmu bagus atau enggak, ya kan? Kalau tentang keributan, enggak semua orang bisa menerima keributan. Tapi kalau keheningan, siapapun pasti menginginkan keheningan. Walaupun itu orang yang heboh, orang yang apa, tapi semua orang bisa hidup dalam keheningan, bisa tenang dalam keheningan. Tapi kalau kalian ribut, mungkin paling cuman segelintir orang yang suka dengan keributan itu. Ya, disampaikan untuk cowok-cowok, demikian juga cewek. Jangan segala sesuatunya teguran harus punya konsekuensi baru didengar. Kan? Kalau sudah punya ranah baru dilakukan. Gitu. Ya.
cewek-cewek maupun cowok-cowok harap diperhatikan. Intinya di sini yuk belajar sama-sama, jangan seperti anak kecil. Ya, itu harap diperhatikan. Selanjutnya pengumumannya ya, untuk hari Sabtu jangan bermain drama lagi. Jam 7 semuanya sudah harus ready jalan ke GSA Bekasi. Jangan lagi. Nah, siapa yang tidak kumpul, tidak ada, tidak ready, udah masuk ranah aja. Gitu ya kan. Dengan alasan apapun, nggak boleh. Pak, baju saya nggak ada. Pak, celana saya nggak kelihatan. Pak, saya tadi tim dapur. Pak, air tidak ada. Nggak ada. Jangan biasakan beralasan untuk mengganggu hal yang sudah ditetapkan. Harapan saya itu dipahami. Dan saya sudah sampaikan, dan manusia tidak ada lagi di dalam kampus atau mahasiswa. Semua wajib udah pergi. Kalau kamu pergi pelayanan, langsung pergi pelayanan. Ya. Terus ya, untuk ibadah pembukaan yang sudah ditunjuk udah ada, nanti akan saya sempurnakan kembali untuk kegiatan ibadahnya. Pembicara di ibadah pembukaan itu cuman baca Alkitab saja atau ya epistel kayak gitu ya. Baca Alkitab saja. Itu pesan dari pastor senior. Nanti di ibadah penutup baru pastor senior atau opung yang khotbah. Itu Medina ya yang pembukaannya. Maria pembukaan, berarti nanti kamu baca Alkitab aja. Dicari satu perikop, nggak usah satu kitab. Gitu ya kan. Kayak epistel aja, satu perikop, contohnya Mazmur 91. Gitu, atau tentang apa gitu ya. Terus untuk kerja praktis besok, minta tolong Marcelina dan Yani, di chapel itu ada lemari file-file IKSM dan GSA. Jadi file yang IKSM ditaruh di kantor IKSM, file GSA atau BPP ditaruh di kantornya BPP. Tony, Pak Gibson atau Pak Yusuf. Nanti besok coba saya arahkan. Terus selanjutnya ya, apa lagi? Hari ini Mas Soka jaga pos ya. Iya, saya ingatkan lagi sebelum nanti akan saya susun, tapi saya kasih tahu dulu secara lisan supaya tahu. Berarti kalau kegiatannya jam contohnya Biston itu 4.30. Biasa musim hujan, jadi jalanannya ada koridor yang tidak sesuai. Falsetto. Piston jam 4.30 berarti berhitung 4.25. Kerja praktis harusnya ini harus ada penetapan, kalau enggak di pemberitahuan. Sudah diberitahukan ya. Tapi hal-hal yang tidak diberitahukan itu secara otomatis. Terus makan jam 6 berarti jam 5.55 berhitung. Habis makan udah nanti masuk ke belajar terpimpin jam 7 berarti berhitung jam 6.55. Demikian juga kegiatan-kegiatan yang lainnya tanpa harus dikasih tahu berhitung jam berapa ya. Kalau tidak ada pemberitahuan berarti sistemnya seperti itu. Gitu ya. Jangan sampai nggak ada dikasih tahu jam berapa berhitung. Aturan ketetapannya seperti itu, kecuali ada pemberitahuan berarti pemberitahuan itu berlaku. Harapan saya semuanya memahami hal itu, dan itu sudah dari zaman purbakala harusnya terjadi. Jadi tidak ada lagi yang protes. Mas Soka jaga pos sama Mikael. Endah telat sama Doni. Hubertus sakit, Lia sakit, Tamara sakit. Ya, karena waktu dekat ini banyak hal yang mau perlu dikerjakan, jadi jangan menunda-nunda. Ya, apalagi kalau mau UTS, jangan detik-detik terakhir.
banyak hal. Maksudnya kalau kalian itu enggak pantas untuk ditoleransi. Contohnya khotbah, Pak saya mau izin dulu ya mau bikin khotbah, soalnya besok saya khotbah. Khotbah itu sudah ditetapkan loh di situ 1 bulan. Kamu tinggal lihat, gitu ya. Hal apapun, maksudnya yang logika aja. Kalau untuk harusnya logika pun nggak bisa masuk ketika kalian minta izin. Harapannya bisa dipahami. Ya lakukan sesuatu yang terbaik untuk dirimu. Kalau kamu sekarang fighting, kalau kamu di usia 20 sampai 30 tidak bisa apa-apa, tidak fighting, tidak melakukan sesuatu hal terobosan, next hidupmu 30 sampai ke sananya sia-sia tadi semuanya. Yang ada hanya penyesalan. Aduh kenapa dulu saya nggak ini, nggak saya nggak ini, saya nggak ini. Itu ya. Harusnya produktivitas kita melakukan sesuatu hal yang baik. Harapan saya ketika selesai kegiatan nggak ada pengumuman karena semuanya dalam kondisi baik. Jangan tiba-tiba setiap ini pasti dan pasti ada. Harapannya semuanya bisa memahami, dan saya tahu kita adalah mahasiswa yang bisa mengontrol diri dengan baik dan benar. Itu aja pengumumannya. Ada yang mau pengumuman dari yang lain? Boleh? Dari pengurus dulu, nanti pertanyaan. Shalom. Ada lagi pengumuman dari pengurus? Ada yang mau bertanya? Samuel Siregar mau menyampaikan apa? Yang benar Samuel Siregar kalau bicara. Dari saya gini ya. Kalau ibadah ini kan ibadah sekolah minggu ya. Ini konsepnya sekolah minggu, bukan ibadah Biston, bukan ibadah PNS atau ibadah apa. Ada tindakan macam gimana ya? Kalau kita ini sifat macam anak-anak kan, nggak masalah. Tapi janganlah kayak macam orang munafik kan, sosok dewasa kan, sosok nasihati apa gitu. Jangan gini, jangan gitu. Saya game kalah saya, aku tunjukkan kedewasaanku nanti gak sanggup dia. Kalau kita bilang ya, kalau belajar itu ini udah aku pertama kali kayak jangan lah gitu kan. Nah, terus itu jangan suka kali gimana ya mengganggu urusan orang lain. Kalau belum sanggup nanggung urusan lain, bosan tanggung ini. Itu tadi Pak, mohon maaf ya untuk Yanti ya. Tadi premannya hanya gambarnya aja yang masuk akal, tapi penyampaiannya nggak satu jalur ini. Apa yang disampaikan? Oke, terima kasih Samuel Siregar. Dari pernyataan Samuel Siregar ini, next setiap Samuel Siregar mau instruksi, mau apapun tidak diperkenankan. Ya, karena unfaedah menurut saya. Jadi kalau Samuel Siregar tidak diperkenankan berbicara, mau protes, lebih baik dia tertulis atau mendatangi setelah sudah selesai. Jadi semuanya tidak harap memperhatikan, khusus Samuel Siregar tidak diperkenankan untuk berbicara di depan publik. Karena menurut saya itu. Terus Samuel Siregar, harusnya kamu ya benahi diri. Ketika ditegur dengan baik, dengan lembut didengar. Jangan keraskan hatimu. Kalau kamu mau mengeraskan hatimu, jangan kayak gini. Ketika kita ditegur orang lain, dengar. Jangan sampai nanti keadaan yang tegur kita. Ya kan? Nangis kita nanti kalau sudah keadaan, atau nanti situasi yang membuat kamu ya menjerit atau menangis. Karena di tempat ini saya yakin dan percaya ada roh Tuhan yang menjaga kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Tapi ketika kita tidak hidup benar, kita sendiri tanggung resikonya. Itu ya harapan saya, semuanya melakukan dengan baik dan benar.
Oke, itu saja untuk penyampaiannya. Dan ini saya sorotin lagi nih. Kalau kegiatan, harapan saya dipertegas nih. Di dapur itu peraturannya adalah toleransinya jam 7.15. Setelah jam 7.15, yang tim dapur, yang konsekuensi sudah berada di tempat yang seharusnya. Kalau hujan pun tetap harus melakukannya. Nggak ada hujan, badai, topan, apapun, angin ribut, tetap melakukannya. Ya, kalau demam saya tanggung jawab, nanti kita bawa ke rumah sakit. Ya, jadi harapannya seperti itu. Karena ini sering kali juga nih, pas belajar terpimpin masih berkeliaran sana, berkeliaran sini, nanti datang lagi, muncul lagi masalah baru. Ada yang mau disampaikan Karlina? Pak, gimana kalau misalnya kita tim dapur nih, tapi dalam satu kamar itu kita tim dapur 2-3 orang, otomatis kan ngantri mandinya, jadi bagaimana solusinya? Solusinya mandi bareng-bareng kalian. Ada yang mandi bareng juga, misalnya kalau dibilang pinjam kamar mandi tetangga, mereka juga ada yang tim dapur, ada yang konsekuensi, jadi bagaimana solusinya? Solusinya nggak usah mandi dulu. Terus saya kurang tahu nih terkait tim dapur untuk yang disampaikan ini, ya harus ini rapat pengurusi. Yang ngurusnya itu adalah Larson dan Glory yang masalah konsekuensi. Untuk tim dapur boleh lah nggak langsung. Ini hampir tiap minggu menurut saya mengalami komplainisasi terkait jadwal yang sudah dibuat. Jadi kalau boleh langsung aja taruh jadwal 1 bulan, biar langsung ke detect siapa nih. Aku kemarin bahkan tim dapur, aku baru kok tim dapur kemarin minggu lalu dan segala macam. Dan ini kayaknya belum pernah tim dapur. Nah kayak gitu supaya merata. Saya nggak tahu. Saya tanya dulu Tini bisa melakukannya atau saya yang melakukannya. Bisa. Nah kalau boleh langsung taruh tim dapur, langsung jadwalkan aja 1, dideretin semuanya biar langsung selesai 1 bulan. Itu ya, supaya nama-namanya itu bisa muncul ke permukaan dan tidak double. Dan desain-desainnya itu mungkin bisa disampaikan apakah dia per semester, per kamar, per apa, yang supaya tidak boleh double-double seperti yang disampaikan oleh Karlina. Itu ya kan tadi kendala itu mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan. Berarti tim dapurnya 1 kamar kalau boleh dilihat jangan sampai 3 orang. Itu harapannya. Oke, itu aja pengumumannya. Harapan saya tidak ada lagi pengumuman yang lain. Dan semangat berjuang. Kalau besok datang. Saya mau izin. Saya mau izin. Besok saya Masak. Iya, Kak Armina sama Kak Sesi masak di dapur buat saya. Thank you. Bang, kan besok kan bisa sendiri. Gimana kalau secara lisan aja biar yang menang, yang apa benar aja nih. Gimana bang? Hah? Boleh, apa sih nggak bisa? Oke. Sesuai urutan yang biasa aja. Pusing kita nanti. Ya, oke. Saya baru saja malam ini saya belajar. Belum selesai saya ngomong. Oh ya udah apa? 1 bulan itu pak, lumayan kerjanya. Iya, udah Nggak 1 bulan. udah pernah saya kerja di sini pas lulus. Pas lima kemarin semester 3 kayaknya. Apa bisa itu Mbak? Bisa asalkan urutan, janji urutannya. Aku urutan pak. Bisa secara lisan ya. Kalau nggak lulus 1 bulan nanti. Oke, secara lisan. Berapa? Skornya 51. Kalau nggak lulus 1 bulan. Jangan lah. Apa coba ya? Nggak bisa, besok kamu ya. Pak ini juga saya cepet banget nih. Kenapa saya disuruh? Bahan juga kotor semua. Habis titik langsung saya. Udah, besok kamu dulu baru dia. Saya takut jauh. Aduh, ada kucing. Takut banget. Ada cuma-cuman. Besok ini musik. Oh besok siap-siap musik. Kayaknya Tamara sakit.
gas. Ayo gas, langsung latihan ke sana. Enggak bisa. Ayolah. Kamu udah susah ditoleransi, banyak dosa. Kecuali kamu anak baik-baik, anak yang lurus. Sana. Biar aja, biar cepat pulang kalau kamu nggak pulang, lambaikan tangan. Saya takut banget kalau ada Pak David, ada Opus, Jangan ada Pak Gibson. Tuhan beserta. Iya, Aku masih salah. ada. Kamu salah. Harusnya kau takut benar. Kalau ada Pak David, aku pengganti. Kalau Pak Gibson sama Ai kan masih iyalah. Dari Udah anggap aja daun-daun mereka. seperti yang saya sampaikan. Berarti saya minggu depan. Tapi minggu depan saya WL Sabtu, WL Minggu. Ibadah ini. Gak apa-apa. Mampus aku siap lawan suka nih. Berarti kau dilatih Sabtu. Kenapa kau biar? Saya juga Nggak bisa. Bersih kamu. Selagi kamu belum menyelesaikan tanggung jawab, kamu akan saya cecar terus. Besok pagi kamu yang tafalan. Nggak ada urusan. Biar kamu yang bersihkan asrama ini semua.